Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri Mulidin dan teman saya Taufikur Rahman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawi. Riwayat hidup Ibnu Miskawi. Nama lengkap Ibnu Miskawi adalah Abu Ali Al-Qasim Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskawi. Sebutan namanya yang lebih masyhur adalah Miskawi atau Ibnu Miskawi. Ia lahir di Roy, Teheran, ibu kota Republik Islam Iran sekarang, pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi, dan beliau wafat pada usia yang lanjut di Isfahan pada tanggal 9 Safar 421 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali yang bagi kaum Syiah dipandang sebagai yang berhak menggantikan Nabi dalam kedudukan sebagai pemimpin umat Islam sepeninggalnya. Gelar yang juga sering disebutkan yaitu Al-Khazim yang berarti bendaharawan, disebabkan kekuasaan Ahdud al-Daulah dari Bani Buwai yang memperoleh kepercayaan sebagai bendaharawannya. Ibnu Miskawi melewatkan seluruh masa hidupnya pada masa kekhalifahan Abbasiyah yang berlangsung selama 524 tahun, yaitu masa pemerintahan dinasti Buwaihiyah di Baghdad 320 sampai 450 Hijriah atau 930 sampai 1062 Masehi, yang sebagian besar pemukanya bermazhab Syiah. Puncak prestasi kekuasaan Bani Buwaih adalah pada masa Ahdud al-Daulah yang berkuasa tahun 367 sampai 372 Hijriah. Perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesastraan amat besar, sehingga pada masa ini Miskawi memperoleh kepercayaan untuk menjadi bendaharawan Ahdud al-Daulah, dan pada masa ini jugalah Miskawi muncul sebagai seorang filosof, tabib, ilmuwan, dan pujangga sastrawan. Ibnu Miskawi lebih dikenal sebagai filsuf akhlak daripada sebagai cendekiawan muslim yang ahli dalam bidang kedokteran, ketuhanan maupun agama. Gurunya dalam bidang sejarah adalah Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi, mempelajari filsafat dari Ibnu Al-Akhmar, dan mempelajari kimia dari Abi Thaib. Riwayat pendidikan Ibnu Miskawi. Dari segi latar belakang pendidikannya tidak dijumpai data sejarah yang rinci, namun dijumpai keterangan bahwa ia mempelajari sejarah dari Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadi, mempelajari filsafat dari Ibnu Al-Akhmar, dan mempelajari kimia dari Abi Thaib. Ibnu Miskawi juga digelar sebagai Bapak Etika Muslim. Beliau telah merumuskan dasar-dasar etika dalam kitabnya Tahzib al-Akhlaq wa Ta'tif al-Araq, pendidikan budi dan pembersihan akhlak. Sementara itu, sumber filsafat etika Ibnu Miskawi berasal dari filsafat Yunani, peradaban Persia, ajaran syariat Islam, dan pengalaman pribadi. Karya-karya tulisnya dalam tulisan The History of the Muslim Philosophy adalah kebanyakan berbicara tentang jiwa dan akhlak etika. Pembahasan yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi Ibnu Miskawi. Sebelum manusia mengenal uang sebagai alat tukar menukar, sistem tukar menukar menggunakan sistem barter, yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa. Tapi sistem barter ini memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan. Jika kita menginginkan menukarkan gandum dengan daging, kadangkala pemilik daging tidak memiliki keinginan untuk menukarkan dagingnya dengan gandum. Yang kedua, sulit untuk menentukan nilai barang yang akan ditukarkan terhadap barang yang diinginkan, karena ada perbedaan macam dan jenisnya. Yang ketiga, sulit menemukan orang yang mau menukarkan barangnya dengan jasa yang dimiliki atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada saat yang cepat sesuai dengan keinginan. Kemudian yang kelima, sulit untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan. Biasanya barang tersebut relatif cepat rusak. Pemikiran ekonomi Ibnu Miskawi tentang teori pertukaran dan rumus perseratan uang seiring berkembangnya zaman, manusia selanjutnya menggunakan alat tukar menukar yang lebih efektif dan efisien. Alat tukar tersebut adalah uang yang pada awalnya menggunakan emas sebagai pertukarannya dan perak juga. Emas disebut dengan dinar dan perak disebut dengan dirham. Dengan demikian, komoditas berharga seperti ternak diganti dengan logam seperti emas atau perak. Logam mulia ini mempunyai kelebihan, yaitu logam adalah barang yang awet, tidak mudah rusak, dan bisa dipecah menjadi
satuan-satuan kecil. Teori pertukaran dan rumus persyaratan uang Ibnu Miskaweh dalam bukunya Tahdhibul Akhlaq berpendapat bahwa manusia adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dalam melakukan pertukaran barang dan jasa. Manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas. Manusia berperan sebagai alat penilai dan penyeimbang dalam pertukaran sehingga tercipta keadilan. Kelebihan uang emas yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas merupakan logam yang sifatnya tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki semua orang, dan orang senang melihatnya. Ibnu Miskaweh menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. Syarat konversi uang logam adalah tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki orang, dan orang senang melihatnya. Berdasarkan rumusan Ibnu Miskaweh tersebut, maka dari berbagai bentuk uang yang disebutkan di atas adalah emas dan peraklah yang memenuhi syarat uang yang dapat dirumuskan. Dengan argumentasi bahwa di dalamnya mata uang emas dan perak melekat nilai intrinsik, nilai zatnya, yang sama dengan nilai realnya, Ibnu Miskaweh menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. Syarat konversi uang logam adalah tahan lama, mudah dibawa, dan tidak mudah rusak. Oke, lanjut bab ketiga yaitu penutup. Kesimpulan dari makalah kami yaitu nama lengkap Ibnu Miskaweh adalah Abu Ali Qasim Ahmad bin Muhammad bin Yakub bin Miskaweh yang diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi kemudian masuk Islam. Miskaweh mempelajari sejarah dari Abu Bakar Ahmad bin Ibnu Al-Kamil Al-Qadi, mempelajari filsafat dari Ibnu Ahmar, dan mempelajari kimia dari Abu Thayyib. Karena keahliannya dalam berbagai ilmu, ia dikenal sebagai seorang pemikir, moralis, dan sejarawan Parsi paling terkenal. Dalam bidang pekerjaan, Ibnu Miskaweh adalah bendaharawan, sekretaris, dan pustakawan, serta pendidikan agama serta pendidik anak para pemuka dinasti Buhawi. Ibnu Miskaweh juga digelar sebagai guru ketiga Al-Muallimin As-Salis, seorang Al-Farabi yang digelari guru kedua Al-Muallimin As-Sani, sedangkan yang dianggap guru pertama Al-Muallimin Al-Awwal adalah Aristoteles. Menurut Ibnu Miskaweh, barter jasa dua profesi berbeda akan menjadi lewat jika dua karya tersebut seimbang. Jika barter dua jasa tidak seimbang, maka dinar bisa jadi alternatif penilai dan penyeimbang di antara keduanya. Ibnu Miskaweh menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal. Syarat konvensi uang logam adalah tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah rusak, dikehendaki semua orang, dan orang senang melihatnya. Sekian dari makalah kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.